Oke guys, hari ini kita akan nge-review yang mana yang bagus antara Logitech H11 untuk ngezoom sama Vidon V3 Pro. Ini dipakai untuk ngezoom guys ya, bukan untuk dengerin musik gitu ya. Jadi saya pakai ini karena saya sering ngezoom, jadi kita lihat mana yang lebih bagus, mana kekurangannya, mana kelebihannya. Jadi sahabat. Oke guys, ini ada Vidon V3 Pro. Kan kalian bingung ya, mesti kayak gimana? Kita lihat. Ini kotaknya cuma kayak gini doang, dibuka seperti ini. Di dalamnya sini ada mic-nya, nanti kayak gini. Ya. Ginian dan kabel. Dan kabel ngecharge-nya, jeleknya ya di sini ya. Kabel ngecharge-nya itu pakai micro B. Ya micro B, come on, hari gini gitu masih pakai micro B ya. Dan ini barangnya, kalau saya lihat tuh ininya bagus ya, di belakang sini bagus, jadi dia nggak ini guys, apa namanya, nggak gatel ininya nih. Ini bahannya beda sama yang ini bahannya lebih ke plastik, beda sama yang ini ya. Ini jeleknya dia pas aku pakai kadang geternya itu di kuping bagian sini. Nah di kuping bagian situ itu geter, kayak di muka itu lucu rasanya, kayak geli-geli gimana gitu ya kalau pakai ini. Kualitas mic-nya nanti kita cek apakah mic-nya benar-benar anti noise atau enggak. Sekarang saya ngomong masih pakai Boya M1 Lavalier. Oke, kejelekan yang kedua adalah saya nggak tahu ini dibilang tahan air atau enggak ya. IP65 waterproof, IP65, IP65 udah waterproof, cuman kita lihat tempat ngecharge-nya. Tempat ngecharge-nya di sini nih. Ya, ini tempat ngecharge-nya yang saya bilang tadi masih pakai micro B, bukan USB-C tapi micro B. Nggak masalah, cuman kalian mesti punya dua ya, kan sekarang udah zaman USB-C gitu ya, dia masih pakai micro B. Jadi begitu pas kamu ngecharge, kamu mesti nyediain satu ekstra kabel untuk ngecharge dia. Jeleknya di sini nih, untuk ngecharge di sini. Ya, ditarik begini, ngecharge dimasukin sini. Masalahnya ini sekecil gini guys. Ini bisa hilang udah entah kemana. Dan saya rasa kalau ini hilang, ini udah nggak waterproof lagi karena air bisa masuk dari sini. Itu ya. Jadi menurut saya itu masih kekurangannya dari Vidon F3 Pro. Tuh nutupnya susah lagi guys. Iya, jatuh guys. Oke, akhirnya bisa juga. Jadi ini adalah cloningannya dari Opencom yang bagusnya ya, yang harga 2,5 juta ini aneh. Jadi cara nyalainnya cuma gampang, di sini ada tombol, cara nyalainnya di sini. Oke, udah, sekarang kita masuk ke H11. Ya, ini cuma packaging gini doang, dibuka seperti ini. Boom. Ini sama, nggak ada yang macam-macam yang aneh-aneh ya. Kalau tadi Vidon Pro itu keunikannya dia pakai dia pakai Bluetooth ya. Yang Vidon pakai Bluetooth, yang ini pakai kabel jack 3,5. Harganya beda jauh, ini harganya 100 ribuan, yang Vidon tadi harganya sekitar 700 atau 800 ya, lupa. Oke, ini barangnya, ini kuat ya, plastikku lebih kuat. Ininya kurang gitu empuk, nggak kayak yang lebih mahal ya, ininya kurang empuk. Cuman memang seperti ini, jadi nggak nutup kuping karena memang untuk komunikasi aja, bukan untuk lagu. Mic-nya bisa diginiin dan bisa diputar ini bisa dipakai di kiri. Gini, pakai di kiri, atau kalau kamu giniin, kamu bisa pakai di kanan. Jadi terserah kamu pakai kiri atau kanan dari muka. Oke, kita cek dulu suaranya seperti apa. Oke, untuk cek audio Vidon F3. Oke, cuman tetap ini nggak ada bass. Cuman kalau lo ngomong jelas banget, apa yang diomongin jelas. Jadi kayak mid-nya aja. Mid-nya oke. Bass nggak ada, high juga nggak gitu tinggi, malah hampir dibilang
Malah hampir dibilang high-nya nggak ada. Tapi it gets the job done ya. Kalau untuk zoom kan kita hanya cuma dengerin suara ngomong doang aja. Oke lah, ini oke. Yang jelek saya bilang tadi cuman di sini agak geter. Ya kalau kamu nggak biasa, kalau volumenya kenceng, volumenya kecil nggak masalah. Volumenya kenceng di sini agak geter, ngebikin geter daerah sini. Ini rasanya lucu, lucu aja gitu rasanya kayak digeter-geter. Cuman kalau nggak biasa kan nggak suka gitu ya. Oke, ini untuk ini kita ganti. Nah, ini masih enak. Bassnya dapet, mid-nya dapet, high-nya kurang cering, cuman lo masih bisa nikmatin musik lah di sini. Ini lebih oke daripada ini. Cuman bedanya ini pakai kabel ya, jadi lo nggak bisa kemana-mana. Ini lo bisa jalan-jalan. Cuma sampai juga yang mau jalan-jalan kalau ambil ngezoom kan. Sip. Kita lihat ke check sound. Oke, sekarang kita ngecek suara dari kehebatan suara jadi H11. Ini aku ambil di ruang tengah. Kamu bisa dengar sendiri, ini kamu dengar pakai suara ini. Ya, sekarang saya oper ke suara lavalier. Nah, udah bisa bedain ya. Ini di tempat sepi, suara saya seperti ini menggunakan H11. Ya. Coba kita lihat jika ada TV nyala. Oke, sekarang kamu dengar suara background ya. Biasanya kan kalau orang zoom kan suka ada suara-suara TV lah, anak nangis lah yang ganggu. Oke, sekarang ini aku rekam pakai suara lavalier. Kamu bisa dengar. Sekarang kita ganti switch ke suara H111 Logitech. Saya diam dulu. Apa kamu masih bisa dengar suara backgroundnya? Oke, dan ini adalah suara saya kalau ngomong dengan background berisik dengan Logitech H111. Ini suara pakai lavalier. Ini suara pakai H111. Sip. Oke, dan ini adalah sekarang kita dengar suara backgroundnya dulu. Seperti ini, dipakai mic lavalier. Sekarang kita switch ke ini. Masih kedengeran suara backgroundnya? Dan ini adalah suara yang kamu dengar dari Vidon VF3 Pro dengan suara bising TV, dan aku ngomong seperti ini. Yang mana yang bagus kamu pilih sendiri. Ini suara Vidon dan ini suara lavalier. Dan sekarang lagi hujan. Vidon lagi. Oke, cukup size. Sip. Oke, sekarang kesimpulan ya antara F3 sama ini. Menurut saya sih lebih kelihatan profesional kalau pakai F3. Pertama, ini lebih bagus jika kamu jarang ngomong di Zoom. Ya, jadi kamu dengerin Zoom dan fokus, dan kadang kamu bertanya pakai mic ini bagus ya karena kita bisa fokus. Sedangkan ini karena ininya lepas, kamu bisa Zoom berjam-jam tanpa rasa capek. Kamu bisa ngomong tanpa rasa capek, gitu ya. Itu bedanya di situ. Jadi bedanya ini kupingnya lepas, kamu bisa capek dan kamu bisa kemana-mana, jalan segala macem, dan nggak usah nerangin dengan ribet gitu ya. Cuman kayaknya ininya ada masalah, jadi kadang suka kena ke tangan. Dan saya nggak ngerti apakah bagus begini, saya nggak ngerti. Apakah suaranya beda kalau gini karena dia nangkep suara dari rahang ya, kalau dari sini kan lebih nangkep suara dari hidung. Saya nggak ngerti, cuman kalau saya lebih cocok ini. Tapi kalau untuk dengerin musik ini, jadi dan harganya ini 100 ribuan, ini sekitar 700 sampai 800 ribu gitu. Tapi kalau kamu sering pembawa acara, kamu sering seminar, kamu sering menjelaskan, kayaknya ini lebih cocok ya, karena tangan kamu lepas dan banyak ngomong lah. Kalau ini diajak ngomong oke juga dan lebih fokus, cuman nggak free. Cuman kalau istilahnya kalau money wise budgeting ini, kalau masalah noise tadi aku belum dengerin lebih noise yang mana. Oh iya, sebagai tambahan, bagaimana jika kamu mendengarkan dengan mic apa ya, dengan yang biasa kamu pakai buat Zoom ya. Ini earphone dari
Audio-Technica ATH C200IS. Ya, ini aku pilih karena suaranya lebih bagus, lebih cempreng, jadi lebih terdengar jelas. Oke, sekarang apa yang kamu dengar adalah suara asli dari mic lavalier, dan sekarang suara dari mic ini. Apakah suara bisingnya masih kedengaran atau enggak? Dan ini suara saya ngomong di tengah-tengah suara bising dengan earphone Audio-Technica. Saya bedain. Oke, ini adalah suara yang kamu dengar di saat hujan dan TV nyala dari mic lavalier. Dan sekarang dari F3 Pro. Masih kedengeran suara hujannya atau suara TV-nya? Dan ini adalah suara saya ngomong jika berada di tengah-tengah kebisingan. Ini adalah suara yang kamu dengar dari Vidon F3 Pro. Dan ini suara lavalier. Dan ini suara dari F3 Pro. Silakan pilih sendiri. Oke, dan ini adalah suara dari Logitech H11 di tengah-tengah bising. Ada suara TV di sana, ada suara hujan di situ. Oke. Masih kedengeran suara hujannya? Dan ini kamu dengar dari kamera. Dan ini dari Logitech H1111. Kembali kamera. Dan ini adalah suara kamera tanpa mic lavalier, langsung dari kamera speaker handphone. Ya, oke, jadi bagusan yang mana? Itu terserah kamu ya yang pilih. Bukan saya yang pilih, cuman untuk zoom terserah yang mana lah ya. Yang jelas suara kita bisa jelas kesampaian apa yang diomongin. Gue dengan Ari Kebo, sekian, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe video gue. Sorry YouTube gue hanya soal YouTube dan GERD sebetulnya. Ini hanya iseng aja gue review. Oke guys, see you, stay cool.